Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah menjalankan kewajiban tadi baca Quran dalam majelis taklim ini, sehingga termasuklah di dalam kita ini termasuk dalam anggota atau member majelis-majelis zikir yang dirahmati Allah. Amin. Rabbal alamin. Sebab Rasulullah berpesan, barang siapa yang dalam majelis tidak ada pembacaan Allah dan Rasulnya, maka akan pastilah celakanya. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang terhindar dari kecelakaan itu, mudah-mudahan. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya sampai akhir masing-masing akhir hayatnya, sampai akhir zaman. Lanjut, kita akan membicarakan masalah respon Allah terhadap zikir dan doa. Minggu kemarin kita telah membahas respon Allah terhadap zikir dan doa nomor 1, yaitu Allah As-Sami wal Alim. Allah maha mendengar zikir, Allah maha tahu zikir dan doa. Dilanjutkan dengan kemudian yang kedua, Allah mengutus malaikat. Ngapain malaikat? Mencatat. Habis mencatat, kadang-kadang mendoakan dan mengaminkan doa dan zikir kita. Dan yang ketiga adalah melaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kita tidak khawatir lagi sekarang. Kalau kita menghayati kemarin keterangan kemarin, kita nggak khawatir lagi mau doa kapan aja, ya kan? Mau zikir kapan aja, pasti terdaftar di hadirat Allah, di hadapan Allah sebagai zikir. Nah, tapi persoalannya adalah apakah dia makbulatun atau tidak gitu. Zikir doa itu diterima apa tidak, itu urusan Allah lah. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya. Nomor 3, respon Allah adalah menjawab doa dan zikir kita. Menjawab, bukan mengabulkan. Yang dimaksud menjawab adalah Allah berfirman. Allah mengeluarkan kata-kata. Allah mengeluarkan kalimat sebagai tanggapan atas zikir dan doa kita. Jadi jangan dianggap kita ini dicuekin, enggak. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita berbentuk zikir dan doa akan dijawab oleh Allah. Cuman jawabannya bukan dialog. Bukan kita kemudian kita mendengar jawaban Allah lalu kita ngomong lagi dijawab, enggak. Jawabannya bentuknya 2 nih. Jawaban berupa kalimat ini. Bisa Allah menanggapi doa dan zikir kita, Allah bicara kepada makhluk lain, atau Allah berfirman sendirian yang kaifiahnya majhul, nggak diketahui oleh kita. Tapi yang jelas Allah berkata-kata atas zikir dan doa kita. Allah berkata-kata. Itu bayangkan tuh Pak, hebatnya. Nah, kita pakai kaidah yang utama bahwa memang Allah berkata-kata. Kata-katanya disebut dengan kalamullah, perkataan Allah. Kalau kita mau baksake bahasa Jawanya, mau menghaluskan lagi, firman. Allah berfirman gitu. Ya. Allah mewahyukan. Jadi Allah memang salah satu pekerjaannya adalah berkata-kata. Cuman jangan dibahas bentuk suaranya. Jangan dibahas bentuk suaranya, jangan. Itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita. Itu wilayah ilahiyah itu. Wilayah ketuhanan, ya. Kalau kita lihat banyak hadis, Allah sering berkata-kata, berdialog, langsung malah tanya jawab dengan Jibril. Ya kan? Lama khalaqal jannah
Ketika Allah menciptakan surga, da'a Jibril. Allah memanggil Jibril. Bril, sini Bril. Coba masuk Bril, ke situ Bril. Saya lagi nyiptain surga. Jibril masuk. Ntar Jibril keluar lagi ke sini. Ke hadapan Allah. Ngobrol. Gimana Bril? Waduh. Surga begitu indah ya Allah. Seandainya orang diperlihatkan itu, dia akan berusaha meraihnya. Lama khalaqan nar, kemudian Allah menciptakan neraka, manggil Jibril. Dialog lagi. Di dalam hadis yang sahih Bukhari, Isra Mi'raj, Rasulullah berdialog dengan Allah. Di dalam Al-Baqarah 257 atau 258 gitu. Ibrahim berdialog dengan Allah. Kaifa tuhyil mauta? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah langsung berfirman, kamu gak percaya, gak beriman? Aku beriman, hanya untuk menenangkan hatiku. Allah jawab lagi, ambil 4 burung lah, cacak-cacak, cincang-cincang, ya, terus dicampur dagingnya, taruh di 4 tempat, terus kamu panggil aja, sini, dia akan datang padamu burung itu. Jadi Allah nggak kasih tahu kaifiah aslinya ngidupin yang mati. Allah cuman, ya kalau kamu yang mau melakukan kayak gitu, kalau aku tidak, aku kan kun faya. Tapi dialog. Banyak sekali kisah Allah dialog dengan nabi-nabi lainnya. Tapi semua itu Allah tutup dengan kata wa kanallaha Musa taklima. Dan adalah Allah berbicara langsung dengan Musa. Ada ayatnya kan? Jadi khusus nabi yang diajak langsung ngomong bisa dialog dengan Allah, Musa. Untuk menunjukkan berarti Allah berkata-kata. Walaupun ceritanya banyak sekali Allah berdialog dengan siapa? Dengan Jibril. Dengan siapa berdialog. Tapi khusus Musa, bahkan Musa itu ketika dia jadi mantunya Nabi siapa? Nabi Syuaib. Suatu hari sudah jalan 10 tahun beliau menikah dengan anaknya Nabi Syuaib itu. Beliau melihat api di gurun. Dia bilang sama istrinya, aku melihat api itu. Kamu tinggal aja di sini, aku mau ke sana. Barangkali itu petunjuk dari Allah. Sampai di depan api itu, Allah berfirman pada Musa, Musa, kamu ada di bukit Muqaddasil Tua, bukit yang suci. Lepaskan sandalmu. Aku Tuhanmu. Langsung dengar Musa. Ustaz kok tahu apa Ustaz di situ hadir? Lu gila kali. Gue baca. Ya. Namanya aneh-aneh lagi misalnya gitu. Ya. Jadi dialog ada gitu. Nah, dialog itu Allah ringkes. Kalau Allah berkata-kata dengan manusia, mau nabi kek mau bukan, ada 3 cara. Pertama wahyan. Allah wahyukan dia. Nah, ini juga sulit kita merentengnya, mendetailnya. Yang kedua, awirai hijab. Atau Allah berkata-kata dari belakang tabir. Jadi si yang diajak dialog sama Allah nggak lihat Allah, tapi mendengar suara. Atau yursilir rasula, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kalamullah ke orang itu. Nabi Muhammad SAW 3-tiganya dikasih. Kadang-kadang diwahyukan kepada dia sehingga beliau ditutup wajahnya pakai sarung gitu, berkeringat. Dan beliau bersaksi mendengar suara lonceng yang keras. Tapi habis itu di otak dan di hatinya ada wahyu Allah. Bukan wahyu sujudi, bukan saya. Jangan terlalu GR. Ya, ada wahyu Allah, ada kalimat Allah. Atau datang Jibril, atau dari balik hijab. Waktu beliau Mi'raj kan dari balik hijab. Ya, buka dulu suratnya, surat 42 ayat 51. Surat 42 ayat 51. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahullah
Tidak patut bagi seseorang manusia bahwa Allah akan berbicara padanya illa terkecuali satu, wahyan, dengan perantaraan wahyu. Dua, aumin warai hijab, atau Allah berbicara pada manusia itu dari belakang tabir. Kata Jibril, hijab antara manusia dengan Allah itu 80.000 cahaya. Satu cahayanya ditempuh dalam waktu 80.000 tahun. Coba tembus, habis tuh badan. Jibril nggak nyampe. Rasulullah disuruh terus sampai di sisi Allah sana. Sidratul Muntaha. Jibril udah mat. Gua sampai sini doang mat. Gua kalau nembus kebakar gua katanya. Ya. Nah, itu hijab. Yang ketiga apa? Au yursila rasula fayuhya bi izni ma yasha. Atau Allah berkata-kata dengan mengutus malaikat, lalu malaikat itu mewahyukan kepada yang diberikan. Kalimat Allah dengan izin Allah. Siapa yang dia kehendaki. Kadang-kadang ada di An-Nahl ntar, aku wahyukan kepada lebah. Lebah bukan nabi kok diwahyukan, agar dia membuat sarang di pohon di rumah-rumah orang, dan dari perutnya keluar zat yang menyembuhkan manusia. Wahyukan pada lebah. Aku wahyukan kepada Maryam. Untuk apa? Untuk menggoyang-goyang pohon waktu dia melahirkan kan nggak ada makanan. Maryam diwahyukan oleh Allah untuk menggoyang pohon kurma. Diwahyukan. Cuman kita ini punya bahasa sopan. Kalau buat kita yang bukan orang-orang khusus, bukan diwahyukan, diilhamkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada manusia, ilham. Jadi Bapak ini bisa paham agama ini dari situ. Namanya hidayah, itu ilham itu. Jangan main-main. Bukan karena kita pintar kita ngerti agama. Coba lihat hadisnya. Ya kan? Man yuridillahu abdin khairan fayuwaffiqahu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, Allah pahamkan dia tentang agama. Berarti Allah yang membuat kita paham, bukan ustadz. Ustadz sekedar corong, sekedar suara doang. Apa yang dia tahu, dia kasih tahu soal paham hak Allah. Ya, jadi ini caranya ini. Nggak patut dengan cara yang lain. Karena kita makhluk tuh derajatnya rendah. Allah maha tinggi. Zal jalali wal ikram. Jalaluh. Sangat tinggi. Nggak patut kita ngomong langsung kayak kita ngomong berdua, ngobrol antara makhluk. Allah bilang, wahyan, terus au wirai hijaban, atau yursilu rasula. Apalin nih. Wahyan, terus warai hijaban, terus yursilu rasula. Gampang kan? Ya. Lihat lagi surat An-Nisa 164. An-Nisa 164. Udah ketemu? Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepada mereka kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Wa kana Allahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berkata-kata langsung. Apa sih istimewanya Musa? Kenapa kok Allah nggak bilang kepada Muhammad aku bicara langsung, pada Ibrahim aku bicara langsung? Apa istimewanya Musa? Musa istimewanya apa? Apa yang begini? Ada yang bisa jawab nggak? Apa kira-kira? Bapak kalau jawab, yakin aja, yakin. Nggak apa-apa salah. Memang Bapak sering salah. Kenapa Musa kok diistimewakan begini? Menyelamatkan kaum Bani Israil. 3 kata aja.
Itu urusan Allah. Iya kan, terserah dia dong. Iya dong. Kita nggak tahu. Oke, ya, jadi benar jelas ya. Allah salah satu perbuatannya yang agung, yang suci adalah berkata-kata. Pada siapa yang dia kehendaki. Pada siapa yang dia kehendaki. Baik itu nabi, baik itu orang alim, baik itu siapa, Allah berkata-kata. Dan pulang dari sini hanya berkata-kata. Nah, terhadap doa dan zikir, Allah berkata-kata, menjawab. Sekarang kepada doa dulu. Bapak jangan salah paham dulu. Doa itu bukan hanya kita doa memohon. Bisa doa itu berbentuk permohonan, bisa berbentuk mohon ampun, istighfar, doa juga kan? Atau bisa berbentuk kata-kata kita sehari-hari. Makanya sering ada orang tua bilang, jangan ngomong sembarangan, omongan tuh doa loh, iya nggak? Ya. Itu. Selalu Allah kemudian menjadikan kata-kata kita itu sebagai pemicu reaksi Allah terhadap kita punya aksi. Kita ngomong apa? Langsung Allah jawab. Ngomong langsung Allah jawab. Kita nggak diberikan kesempatan mendengar. Kenapa? Jangankan mendengarkan Allah, Pak. Rasul bilang siksa kubur itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin diperdengarkan siksa kubur gitu, dia pengantin baru nih, dia nggak bakal sentuh tuh istrinya. Dia sujud nangis. Kata Rasulullah begitu. Saking gak enak suaranya itu. Aduh, ampun. Coba bapak lagi makan nih di restoran Padang, sebelah bapak tuh ada yang berdarah-darah, minta ampun gitu. Lagi disiksa sama orang. Rendang tuh rasanya rasa teh kucing kali. Saking gak enaknya denger itu. Nah, bagaimana bapak mendengarkan suara yang suci, firman dari Allah. Musa aja ngomong sama Allah, tolong tunjukkan dirimu ya Allah. Hei Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Tapi seandainya kamu melihat ke gunung itu, ya, dan gunung itu nanti aku perlihatkan diriku gitu. Kalau gunung itu masih utuh di tempatnya, berarti kamu bisa melihat aku. Oke ya Allah. Wah, Musa kan setuju. Oke, dilihat gunung itu, meledak gunung itu, duar, pingsan Musa. Begitu bangun dia bertobat, ya Allah, aku nggak akan lagi berdoa minta melihat engkau. Paham ya? Jadi kita tuh makhluk kelas rendah, makanya Allah bilang dan tidak patut. Maka Allah jawab, tapi tetap makhluk yang rendah ini ditanggapin sama Allah. Sekarang jawaban dulu, jawaban terhadap doa. Bapak kan pernah dengar masyhur kan? Ada hadis yang menceritakan Allah menjawab Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa dan zikir kan? Doanya di mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah. Yang lainnya zikir sama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin ya kan. Allah jawab. Jadi setiap kita baca Al-Fatihah, setiap kalimat yang kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Maliki Yaumiddin, Allah jawab. Iya kan, Allah jawab. Ya, kita lihat hadisnya. Merepotin ketua kelas. Wih, saya nggak pakai PC ya. udah di-shoot lagi. Ya, kita lihat hadis nomor pertama. Ya, masih. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca Ummul Quran, maka salatnya tidak sempurna. Jangan membicarakan bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah apa tidak. Kita lagi tidak bicarakan itu, ya. Karena ada dua kubu ulama yang berseberangan pendapat bahwa bismillah termasuk atau bismillah tidak termasuk. Kita lagi nggak bicarakan itu. Tapi bicarain jawaban Allah. Beliau mengulanginya 3 kali. Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini hadisnya hadis kursi nih. Dia Allah berfirman. Aku membagi sholat menjadi 2 bagian. Maksudnya sholat itu maksudnya Al-Fatihah ya. 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nomor 1,
Jika seorang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, ya, segala puji bagi hanya milik Allah. Allah berfirman langsung, hambaku telah memujiku. Ya, jadi Allah berfirmannya apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Allah berkata, hamidani abdi. 2, ketika hamba tersebut mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. 3, ketika hamba tersebut mengucapkan Malik Yaumiddin, yang menguasai pembaharan, ini ceritanya lagi zikir nih kita kan ya. Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Ketika hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu ketika hambaku tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, Allah Ta'ala berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Allah jawab, Pak. Mau Bapak jawab, mau baca Al-Fatihah hanya ngebut di wasol atau tidak, Allah jawab. Gak usah, wah ntar Allah gak sempat jawab, saya kecepetan. Wah ya, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Wah gimana jawabnya? Gak usah mikir begitu. Pokoknya Allah dengan kekuasaannya menjawab Al-Fatihah Bapak. Paham? Pertama contohnya itu. Jadi jangan main-main, Pak. Oke, itu pertama. Yang kedua, untuk contoh jawaban terhadap doa, Allah mengomentari orang istighfar. Hadis nomor 2. Lihat ya. Hadis nomor 2. Dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu kagum, kata Nabi ya, terhadap hamba yang berkata, ya, Rabbighfirli dzunubi, ya Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Mendengar hamba berkata begitu, Rabbighfirli dzunubi atau astaghfirullahaladzim, gitulah kira-kira ya. Allah berfirman, alima abdi annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Allah berfirman nih, hambaku mengetahui bahwa sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali aku. Jadi kita ngomong nih, astagfirullahaladzim, Allah jawab. Ini orang tahu nih, kalau nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali aku. Kira-kira Bapak terhormat nggak digituin? Terhormat nggak digituin? Gemarin zikir, biasakan istighfar 100 kali, Allah jawab 100 kali. Masya Allah, luar biasa nih. Apa Ustadz ini canggih banget ya. Nggak ada kan tempat lain? Nggak ada tempat lain, nggak ada. Detailnya istighfar lihat di hadis nomor 9. Detailnya istighfar, lihat ya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dia bersabda bahwa pernah ada seseorang yang berbuat dosa. Anna rajulan aznaba zamba faqol. Lalu dia berdoa. Dia habis buat dosa, dia berdoa. Nah, doanya apa? Ayyi rabbi asnabtu zamban faghfirli. Wahai Tuhanku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah aku. Mendengar itu Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku telah melakukan dosa dan dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya, maka aku telah ampuni dosanya itu. Langsung Pak diampunin. Kita ngaku dosa nih, Tuhanku aku punya dosa, ampuni dosaku itu. Allah jawabnya apa? Hambaku tahu kalau aku bisa ngampunin, ya udah aku ampunin. Kedua ngomong gitu juga itu orang berbuat dosa lagi, Allah jawab yang sama, udah aku ampunin. Nomor 3 dijawab yang sama tapi ditambahin nama Allah. Lihat di akhir hadis, ya, aku bersaksi kepada kalian, maksudnya siapa tuh? Kepada malaikat di sekeliling Allah. Sungguhnya aku telah mengampuni dosa hamba gitu, maka biarlah dia berbuat sekehendaknya. Astagfirullahaladzim. Orang yang berbuat dosa berkali-kali tapi tetap pakai istighfar gitu, akhirnya yang ketiga Allah bilang, dia tahu aku bisa ngampunin dosa, dia tahu punya Tuhan yang bisa ngampunin dosa, ya udah silahkan aku ampuni dia. Saksikan malaikat semua dan biarkan aja dia berbuat sekehendaknya. Jangan coba-coba. Lu ntar lagi buat dosa mati belum istighfar lagi. Jangan coba-coba. Ini maksudnya betapa banyak kekuasaan Allah dalam pengampunan, betapa banyak
kepada Allah melebihi jumlah dosa kita. Allah ready dengan ampunan, tak asal kita ready dengan istighfar. Itu maksudnya gitu. Dari situ ke situ agar kita banyak istighfar. Iya, mestinya begitu kan mestinya. Jadi berkali-kali kita berbuat dosa asal kita tahu istighfar. Dan maaf aja, perbuatan ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang kecuali orang yang masih punya iman di hati, masih ngakuin Tuhan itu pengampun. Mana bisa? Orang buat maksiat, kadang-kadang tanggung dah udah. Sekalian aja, gue kecebur sekalian. Ntar kalau udah tua, umur 63, baru gue ke masjid, ya kan? 62 mati. Rugi loh. Paham ya? Ini Allah jawab tuh. Pertama Al-Fatihah, kedua istighfar. Sekarang ada doa yang berbentuk kata-kata. Kita lihat. Ya, jadi orang yang berbicara mengenai Allah sampai menyimpang gitu. Hadis nomor 14. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kazzabani abdi walam yakul lahu dzalik wa syatamani walam yakul lahu dzalik. Hambaku telah mendustakanku padahal semestinya dia tidak melakukan itu, dan hambaku telah mengejekku padahal tidak semestinya dia melakukan itu. Ini Allah firmankan itu ketika kita ngomong apa? Nah, diterangkan. Pendustaannya terhadapku adalah dengan berkata, Allah tidak mungkin dapat mengembalikan kami sebagaimana dahulu dia menciptakan kami. Sedangkan ejekannya terhadapku adalah dengan berkata, Allah telah mempunyai seorang anak, padahal aku adalah tempat bergantung yang tidak punya anak, tidak pula diperanakan dan tidak satupun yang sebanding denganku. Ini maksudnya begini. Jadi bukan hanya dua kasus ini. Contohnya begini. Saya dulu Rasulullah pernah bercerita ya kepada sahabatnya, ada nabi yang difirmankan oleh Allah, dia kaget gitu. Diwahyukan pada Allah. Dia diwahyukannya begini. Nabi ini pernah jalan di satu tempat, melihat ada seorang ulama ya, sahabatnya ya, lagi sujud. Terus sahabat tuh diinjak sama orang lagi mabok. Diinjak lehernya. Terus lewat aja tuh orang lagi mabok. Lalu dia membatalkan sujudnya itu. Lalu berteriak begini, kamu itu tidak akan Allah ampuni. Kamu akan diazab karena kamu mengganggu orang yang sedang berhubungan dengan Allah. Menurut akal sehat bener nggak tuh omongan? Bener. Ulama sujud, lehernya diinjak sama pemabokan. Salah semua pemabokan, betul? Nah, tapi itu ulama ngomongnya menyimpang. Lalu Allah berfirman pada Nabi yang melihat peristiwa itu, katakan pada ulama itu, aku telah mengampuni dosa-dosa dia, orang mabok itu, dan aku telah menghapus amal baik si ulama itu. Kenapa ya Allah? Kata Nabi, kaget dia. Kenapa? Karena dia hanya mensifatkan aku mengazab, padahal aku juga maha pengampun. Paham ya? Kalau ngomong soal Allah komplit Pak. Nah ini kita terbalik malah, ya kan? Kita akan dinasihatin, lo udah tua gini nggak ngaji lo, ya karena Allah maha pengampun. Loh, Allah maha pengampun kalau anda minta ampun. Lagian Allah juga bukan maha pengampun, Allah juga bisa mengazab anda karena anda nggak sholat, betul? Jadi mesti komplit ngomongin soal Allah. Nah Allah tersinggung kalau kita ngomong salah soal Allah. Doa kita, kata-kata kita, termasuk kita melaknat orang. Wah, kamu ini. Lihat, hati-hati. Karena di situ pasti ada unsur Allah di situ. Paham ya? Jadi Allah itu tersinggung. Jangan bang. Kalau di kalau ada nginjek jangan doanya langsung batak aja. Itu nggak ada. Ya, paham ya? Jadi hati-hati ngomong, terutama ngomong agama. Bapak semua pendakwah, hati-hati bicara. Kadang-kadang kita bicara gini, makanya inilah yang membuat kita ini harus menahan diri. Kita kan paham sekarang kenapa Rasulullah bilang begini. Ya Rasul, bagaimana kalau kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Apakah kami harus melaksanakan apa yang dilaksanakan? Kata Rasul, pertama nih, la ta'atil makhluk fi maksiatillah.
Tidak ada taat pada makhluk kalau dia menyuruhmu untuk maksiat pada Allah. Tapi kalau dia nggak nyuruh maksiat, dia cuma ngasih peraturan aja. Peraturan, misalnya mesti bayar pajak gitu. Padahal dia zolim. Gimana? Turuti. Apa mesti kita bunuh? Jangan selama dia masih sholat. Tuh, lihat. Karena selama dia masih sujud pada Allah, Allah pun berpihak pada dia. Mau dia tuh hatinya busuk atau apa, hati-hati. Jadi jangan sembarangan melaknat makhluk juga. Jangan juga sembarangan mengagungkan makhluk. Ingat, ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Maz'un. Ini pahlawan perang Badar loh, tapi nggak mati. Jadi perang Badar kan banyak pahlawan yang gugur. Tapi Utsman bin Maz'un ini ikut perang, tapi nggak mati. Setahun kemudian baru mati dia. Ketika beliau wafat, Utsman bin Maz'un ini, Rasulullah nengok, ngelayat. Di depan rumahnya belum masuk ke rumah Utsman bin Maz'un, ada sahabat bilang gitu, dia akan masuk surga, dia husnul khotimah, dia calon surga gitu. Kata Rasul, dari mana kau tahu itu? Dari mana kau tahu itu? Ya kan? Qad anja ahul yakin. Cukup begitu aja bilangnya. Sungguh dia telah bertemu dengan maut. Titik. Hati-hati ngomong. Karena Allah itu yang menentukan. Dia ini masuk surga atau neraka, bukan kita. Bisa tersinggung Allah, ya kan? Dah, paham ya? Lihat lagi hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Waduh. Dia suka mencela masa, padahal akulah pencipta masa. Akulah yang menggilir malam dan siang. Apalagi maksudnya ini? Ini firman Allah timbul karena seseorang lagi ngomong sesuatu nih. Doa dia. Siang panas banget. Siang panas banget sambil begini. Dia lagi mencela masa. Padahal aku yang menggilir malam dan siang. Ini loh. Ketika Bapak ketemu panas di siang hari, Bapak tuh ketemu problem. Tapi bisakah kita menikmati AC atau kipas angin kalau nggak dikasih problem? Nggak bisa. Bisa nggak kita nikmatin jaket kalau nggak dikasih dingin? Nggak bisa. Ternyata kita butuh problem untuk menikmati kenikmatan dari Allah. Paham nggak gitu? Jadi jangan dicela sesuatu problem itu, karena itu pengantar kenikmatan. Itulah mana innamal usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah nggak enak pasti ada enaknya. Bisa Bapak nikmatin nasi bungkus isi rendang sama telur kalau Bapak nggak lapar? Nggak bisa. Dikasih lapar sama Allah, kruyuk. Pergi sederhana gaplek, pesan rendang. Nikmat Pak. Atau Bapak udah makan, dikasih lagi, nggak bisa. Harus ada problem dulu di hadapan Bapak. Nah, problem itu anak Adam mencela selalu. Dingin banget nih. Nggak usah. Alhamdulillah. Paham gak itu? Nih, doa nih, hati-hati. Punya anak bandel, diomelin, enggak salah. Jangan diomelin. Anak bandel itu ngedeketin Bapak sama Allah. Yang tadinya nggak pernah tahajud, jadi tahajud minta supaya anaknya baik. Akhirnya anaknya jadi baik, masih tahajud juga karena udah hobi. Jadi Allah narik kita melalui masalah. Ada orang sabar, tapi bisa nggak disebut sabar kalau nggak dikasih musibah? Nggak bisa. Jangan dicela sesuatu yang nggak enak itu. Paham ya di sini ya? Nah, Allah mencela orang-orang yang nggak tahu hakikat kayak gitu tuh. Allah cela. Anak Adam mencela masa, padahal aku adalah masa. Aku gilir siang malam. Aku gilir yang enak dan nggak enak.
supaya dia bisa menikmati sesuatu. Apa bisa orang disebut kaya kalau nggak ada orang miskin? Bisa apa nggak? Kalau begitu, Anda butuh orang miskin untuk jadi kaya. Lah kenapa orang miskin Anda hindarin? Kan bingung manusia itu sebetulnya. Repot banget jadi orang ini. Terutama jadi orang bodoh. Allah kasih masalah, selalu Allah kasih solusi. Allah kasih nggak enak, pasti Allah kasih enak. Apa yang diketawain, apa gue gendut? Bukan. Pembagian peran. Pembagian? Peran. Iya, pembagian peran. Tapi kan tetap kita butuh orang-orang. Orang begini lah, ngetes air murni, masukin botol. Bisa disebut itu air bersih. Kalau nggak dikocok-kocok. Kan dikocok-kocok baru ketahuan. Oh, ada ini nih. Ada pasirnya, bukan murni nih. Udah kocok-kocok, busa sebentar, toto, wow jernih, air murni. Berarti orang disebut baik harus dikocok-kocok sama masalah dulu. Nabi bilang begini, siapa disebut orang baik? Orang muhsin, orang baik. Man asana, man asa'ahu. Orang yang bisa baikin orang yang jahat sama dia. Jadi dia dikasih masalah dulu, dikasih kocokan dulu sama Allah. Bisa ngatasin dia baikin. Orang tukti malu memberi orang yang pelit sama dia, misalnya gitu. Wah, susah tuh. Tapi dia nggak ketahuan baik kalau dia nggak dikasih masalah. Paham ya sampai sini? Nah, Allah mencela orang-orang yang nggak ngerti kayak gitu tuh. Orang yang nggak ngerti kayak gitu tuh Allah cela. Anak Adam mencela masa. Padahal masa itu adalah aku. Aku menggilir siang malam. Aku menggilir segala peristiwa. Untuk ibrah bagi dia. Gitu. Hati-hati pada doa. Hati-hati ngomong. Jangan nyumpain. Jangan mencela. Apalagi mencela di belakang orangnya. Tuh Ustaz udah gila kali ya. Apalan mulut tiap Jumat. Nah, hati-hati Pak. Ya. Ada orang yang gitu ya? Ada beberapa sih. Tapi udah saya getok. Udah. Ya. Dah. Melihat dari contoh ini aja gimana? Fatihah, istighfar, sama kata-kata yang buruk ini. Gimana Pak? Tanggapan Bapak sekarang? Bahwa doa Bapak itu dijawab sama Allah. Hah? Jadi nyadar nggak? Inilah mana waqulu qaulan sadida. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah dan katakan perkataan yang benar aja. Karena kenapa? Allah Maha mendengar perkataanmu. Allah menugaskan malaikat untuk mencatat. Allah bahkan menjawab perkataan. Kalau dah. Sekarang jawaban Allah terhadap zikir. Kalau tadi kan doa ya, doa yang doa. Zikir kan artinya menyebut Allah, ya, menyebut Allah. Jawaban Allah terhadap tahlil sekarang. Hadis nomor 12. Lihat hadis nomor 12. Dah ketemu dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa kata Rasulullah? Nomor 1, ya, apabila seorang hamba mengucapkan, berarti berzikir ya, la ilaha illallah wallahu akbar, artinya nggak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah Maha Besar, maka Tuhannya membenarkannya dengan berfirman, hambaku benar, tidak ada Tuhan kecuali aku dan akulah yang esa. Pak, la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak percaya nggak Allah jawab sekarang? Hambaku benar semua. Disebut sama Allah namanya. Dede segala macam. Aku memang nggak ada Tuhan selain aku dan aku Maha Esa. Bangga nggak dijawab sama Allah? Bangga. Itu kita mesti tanemin keyakinan perasaan seperti itu supaya kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua, dan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Tuhannya membenarkannya dengan berfirman, hambaku benar, nggak ada Tuhan kecuali aku dan nggak ada sekutu bagiku. 3, dan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku walahul hamd, nggak ada Tuhan kecuali Allah baginya kerajaan dan pujian, Allah berfirman,
hambaku benar, tidak ada Tuhan kecuali aku, bagiku kerajaan dan milikku pujian. Nomor 4, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah, maka Allah berfirman, hambaku benar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendakku. Dijawab semua. Ustaz, gimana kalau cuma la ilaha illallah? Dijawab juga, hambaku benar, nggak ada Tuhan selain aku. Ya, nggak, soalnya gitu. Ya, paham ya? Betapa murahnya Allah menjawab. Padahal kita tadi disebut apa Allah? Nggak patut bagi manusia yang Allah berkata-kata padanya terkecuali dengan 3 tempat. Ini apa jadinya? Diwahyukan? Apa dengan perantara hijab? Apa dengan apa? Tapi dijawab. Lagi, terhadap orang yang berkata la haula wala quwata illa billah. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu kutunjukkan satu kalimat yang berasal dari bawah arsy yang merupakan perbendaharaan surga? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Fayaqulullaha azza wa jalla aslama abdi wataslam. Maka Allah azza wa jalla berfirman, hambaku telah tunduk dan berserah diri padaku. Pak, la haula wala quwata illa billah. Apa kata Allah? Hambaku telah berserah tunduk dan berserah diri padaku. Iya Pak Tom. Enak di sini dapat ilmu. Maka disuruh banyak-banyak bersikir itu supaya Allah juga jawabnya banyak. Langganan. Jangan langganan somai doang, Pak. Langganan somai di call 2 enggak. La haula wala quwata illa billah, langganan seneng banget gitu. Habis asar jalan la haula wala quwata illa billah. Allah jawab. Ustaz, Allah itu jawabnya bagaimana, Ustaz? Kalau 6 miliar orang ngomong semua, bukan urusan lo. Enggak nyampe otak lo. Enggak nyampe. Tenang aja. Yang penting dijawab. Allah juga menanggapi dan menjawab orang yang lagi azan. Ini contohnya ada orang penggembala kambing azan di gunung, lalu setelah selesai dia azan, Allah bilang sama malaikat semua, lihat hambaku ini, dia sudah azan karena takut padaku. Oleh sebab itu, saksikanlah, aku akan masukkan dia ke surga. Jadi Bapak azan, sering-sering azan Pak Tom. Hah? YouTube orang semua nanya barengan dijawab semua. Makanya, udah tahu teknologi kan, gitu. Hadis nomor 15. Hadis nomor 15. Dah ketemu? Ya. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu kagum kepada seorang pengembala kambing yang berada di puncak gunung, dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu mendirikan sholat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah pada hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan iqamah, lalu sholat karena takut padaku. Aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke surga. Allah jawab. Allah jawab, heran. Jadi Pak Is gak sia-sia aja Pak. Begitu selesai la ilaha illallah, kan berdoa pada Allah udah berfirman. Lihat pada Iskandar deh. Dia azan, iqamat dan takut padaku. Aku telah masukkannya dalam surga nanti. Amin. Semua asin gak usah takut Pak. Kalau itu serakah. Kalau itu Sini, Bro. di mana? Azan di mana? Azan. Azan di YouTube aja. Lalu Allah juga menjawab ya, menanggapi, memberi jawaban terhadap orang sakit. Orang sakit itu zikirnya kayak apa? Allah ngirim malaikat 2. Malaikat, kamu datang kepada Rudi yang lagi sakit itu.
Lihat omongan dia pada penjenguknya. Ngomong apa dia? Kan ada yang nengok nih. Gimana Pak Rudi? Nggak tahu nih. Gue berobat kemana-mana kagak sembuh. Nah itu zikirnya dia. Atau dia bilang, alhamdulillah, yang penting masih hidup, masih bisa minta ampun. Nah itu zikirnya dia juga. Allah langsung jawab tuh. Setiap zikirnya orang sakit, apa yang diucapkan pada penjenguknya, itu jadi zikir bagi dia yang Allah nilai, Allah tanggapi. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit, Allah Ta'ala mengirim padanya 2 malaikat seraya berfirman, lihatlah apa yang dia katakan pada para penjenguknya. Jika hamba yang sakit itu bertahmid dan memuji Allah, maka 2 malaikat itu akan mengangkat tahmid ke hadapan Allah Azza wa Jalla, dan dia maha tahu. Lalu Allah akan berfirman, aku berjanji pada hambaku ini, jika aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkan dia ke surga. Jika aku menyembuhkannya, niscaya aku akan mengganti untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, darah yang lebih baik dari darahnya, dan aku akan ampuni segala kesalahannya. Dikasih 2 alternatif. Kalau dia mati karena sakit itu, surga. Kalau dia nggak mati, dagingnya lebih baru, lebih fresh, lebih sehat walafiat, darahnya lebih lancar, dan kesalahannya Allah tohurun, Allah sucikan. Itu kalau ditengok sama orang bilangnya gitu, alhamdulillah nggak apa-apa saya. Ini cuman Allah nyuruh istirahat aja. Alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Malaikat ngomong yang sama langsung nganter ke hadapan Allah. Tapi kalau yang ditengok bilang, apa gue? Udah, masuknya kemana? Masuk ke surga. Mohon maaf. Hati-hati kalau sakit. Allah jawab tuh. Apek gue nih. Dulu gue naik Mercy, sekarang stroke. Kesindir nih ya, gitu. Misalnya ngomongnya gitu. Enggak, Mas Bapak waktu saya tengok pertama kali bilang gitu. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Udah nih bisa gerak gitu. Langsung alhamdulillah. Surga. Dulu. Tahu sekarang. Paham nggak? Bagaimana Allah terhadap doa dan zikir yang di bab ini? Menjawab, berkomentar, berkata-kata. Hati-hati Pak sama kata-kata. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada komentar atau pertanyaan nggak? Lebih canggih mana dengan yang nomor 1 dan nomor 2? Ya sama-sama canggih lah. Tapi kan mendengar, mengetahui, lalu mengutus malaikat. Ini sekarang menjawab. Gimana? Ada pertanyaan? Masih kuat gak setengah jam lagi? Saya janji gak ada hafalan nih. Hari ini gak ada hafalan. Bukan untuk orang kafir juga, bukan, gak ada hafalan. Kalau saya gak lupa. Kalau saya lupa aja. Ya, sekarang kita masuk nomor ke Allah memposisikan diri terhadap zikir dan terhadap hambanya ini. Tadi sudah selesai ya. Ya. Saya harap Bapak mengagumi yang nomor 3 tadi, mengagumi lurus kepada Allah. Oh, maaf selama ini saya kira kamu nggak dengar doa saya, ternyata kamu menjawab gitu. Jadi kita malu sendiri. Saya harap begitu Bapak. Ternyata dijawab saya gitu. Kok aku nggak denger ya? Baik Pak, misalnya Pak Bambang dalam posisi sakit, setiap kepada penjenguk, Bapak itu membuat kalimat yang khusus pada Allah. Insya Allah gue tahun depan juga udah bisa normal lagi. Itu bisa Allah kabulin loh Pak. Gara-gara khusus Bapak itu. Ya nih hambaku kok tahu bahwa aku bisa mengerjakan yang sulit-sulit gitu loh. Kan gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Yang gak mungkin bagi dokter, bagi kita itu kita serap, terus kita terus asa, dokter bilang saya 6 bulan lagi mati gitu ya. Tar dulu, dokter bukan siapa-siapa itu. Cetek dokter dibanding Allah, kan paham ya? Itu. Jadi ngomongin pada penjenguk itu yang baik-baik. Alhamdulillah, tenang aja. Insya Allah gue ngajar lagi ntar. Gue begini kan cuma disuruh istirahat aja. Gitu.
Allah maha baik kok. Wah itu langsung kalau bilang saya ganti dagingmu dengan daging kurus kan, ini gemuk nih soalnya kan, montok ya, jadi agak susah kan bergeraknya. Ganti dengan daging langsing misalnya gitu bisa. Ya, itu Pak. Saya itu mengagumi ini udah saya baca sekitar 15 tahun yang lalu kayak begini. Aduh, luar biasa tauhid ini Pak. Kalau saya lah udah menghayat. Udah dari dulu. Makanya tidur pakai kolor doang. Karena dia diganti dagingnya. Orang tuh kalau jalan bisa berkeluh kesah apa aja berkurang. Di situ udah diatur mau. Diam aja. Gue sekedar apa aja. Nah tadi Herman pagi pada. Assalamualaikum masih ada nggak? Ada di belakang. Ayam nggak? Herman, Iya. Masya Allah. Oh ini perantaranya nih. Bilang, gue nggak salah, gue kemarin baru duha, gue udah kerja. Ya ja'alahu makhraja. Iya. Apa namanya kamu bertawakal di masjid lu bertawakal dari sana lu kan? Jauh banget tampilan adiknya. Iya. Adanya lagi sakit ya. Dia itu sakit kan juga sama. Coba bayangkan Bapak lagi marahin anak, tapi Allah diikutsertakan gitu. Kamu dibilangin yang ngerti dong, Masya Allah. Masya Allah itu Bapak bilang kan, kehendak Allah gitu. Allah pasti balas. Hambaku benar, memang masalah ini kan kehendak. Jadi Allah selalu respon dengan apa perkataan kita terhadapnya gitu loh. Kalau kita kan, Allah Akbar lu disuruh. Kata Rasulullah Pak, la yamutunna ahadukum, jangan kamu mati illa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali kamu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi hidup masih ada nyawa itu baik sangka aja sama Allah. Kenapa Allah biarkan seorang bayi menderita lever di Cipto tuh? Udah 3 tahun dia dirawat di sana. Levernya hampir habis, kering gitu. Nggak adil Allah itu. Bayi itu belum mukallaf, kok dikasih cobaan begitu? Ntar dulu. Jadi kita harus banyak menggali hakikat supaya tahu bahwa kita ini keadaan begini ini kenapa? Karena kehendak iradah dan qudrah dari Allah. Cukup. Allah memposisikan dirinya terhadap hambanya, terhadap doa dan zikir hamba yang berdoa dan zikir. Maksudnya Allah memberitahu kita di mana tempat dia terhadap doa dan zikir kamu itu, aku ada di mana gitu loh. Ya, terhadap perkataanmu padaku itu ada di mana. Pertama, Allah menyesuaikan diri dengan prasangka hambanya. Allah menyesuaikan diri dengan prasangka hambanya. Satu. Yang kedua, Allah bereaksi lebih cepat dari hambanya. Paham? Allah bereaksi lebih cepat. Bukan hanya lebih cepat, lebih segalanya dari yang dilakukan oleh hambanya itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah menunjukkan ridhonya. Jadi Allah menunjukkan posisinya dia meridhoi. Allah menunjukkan bahwa dia ridho. Yang terakhir, Allah mendampingi. Allah melakukan pendampingan terhadap orang yang berzikir dan berdoa. Saya ulang ya. Nomor pertama, Allah menyesuaikan diri dengan prasangka hambanya. Jadi berposisi seperti itu ya. Yang kedua, posisi Allah bereaksi lebih cepat atau lebih segalanya dari aksi hambanya itu. Yang ketiga, Allah menunjukkan ridhonya. Yang keempat, terakhir, Allah mendampingi orang yang berdoa dan berzikir. Allah Mendampingi orang yang berdoa dan berzikir. Ya, kalau udah posisi begini mah lebih VIP lagi kita. Udah dijawab, ya kan? Ya, yang pertama sekarang. Yang pertama kita lihat hadis nomor 10. Bang Ahmad, tolong dibaca Bang Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wasilah bin Asqa, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, Ana inda zanni abdi bi ana inda zanni abdi bi bi fal yazunna
di masyarakat. Aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan berprasangka terhadapku dengan sangkaan apa saja yang hambaku kehendaki. Ini contohnya begini. Kita agak susah ya. Ini karena Allah itu maha segalanya sih. Bapak mengalami musibah. Lalu bapak bilang begini sama istri, Allah lagi marah kali sama kita. Itu kemudian Allah jadikan itu benar bahwa Allah marah sama bapak. Paham gak? Tapi kalau bapak bilang Allah lagi nguji kita, ya itu Allah lagi nguji kamu sekarang. Jadi Allah tergantung prasangka hambanya. Paham gak sampai sini? Hati-hati ngomong soal Allah. Jadi posisi Allah kan posisi nih. Posisi Allah tergantung kita mikirnya apa mengenai Allah ini. Terhadap diri kita. Kan sering kan kalau orang misalnya kemalingan. Lalu dia bilang, ada orang bilang, lo kurang sedekah kali. Lalu dia membenarkan, iya gue kurang sedekah nih, bilang sama istrinya gitu. Maka Allah juga seperti itu. Berarti Anda berkatakan, aku menghukum Anda kehilangan karena Anda kurang sedekah. Ya itu. Ya saya seperti itu berarti. Coba Pak. Seolah-olah kita penentu dari hukuman Allah. Hati-hati, makanya bersangka baik sama Allah. Oh, tsunami kemarin itu Allah lagi pengen pemutihan. Ya itu berarti Allah. Ya, nih hati-hati nih. Posisinya kita lagi berdoa. Atau lagi berzikir, ya. Yang kedua, hadis nomor 7. Dek, dibaca dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sebagaimana prasangkaan hambaku kepadaku. Inna donna khairan falahu wa inna donna syarran falahu. Apabila prasangkaan itu baik, maka kebaikan itu untuknya. Dan apabila prasangkaan itu buruk, maka keburukan itu juga untuknya. Itu yang disebut dengan kata-kata itu mujarab. Hujan, bilang sama keluarga, rahmatnya dari Allah. Allah jawab dulu kan, hambaku benar, hujan itu rahmat. Dan dia betul-betul bersangka baik kepadaku gitu. Tapi kalau bapak udah mukanya udah pucet gitu, banjir deh banjir. Lalu Anda kan bilang, Allah kirim banjir pada saya, ya dikirim. Gampang Allah, order lo cepet dah gitu, nggak pakai gojek Allah, langsung aja. Ayam pada hilang, lehernya doang ayam. Ya Pak ya. Ya, itu posisi Allah tuh. Jadi Allah itu terhadap doa dan zikir tergantung persangkaan hambanya. Kita nyangka apa sama Allah? Menyangka apa? Makanya dalam Islam tuh maktam tuh haram. Maktam tuh menangisi mayat, nangisi orang mati. Karena meratap itu walaupun nggak nyebut Allah, ya kan? Dia tuh sebenarnya orang yang nangis sendiri, kehilangan. Maka dia bilang bahwa sebenarnya agak setuju dia sama Allah gitu. Ya Allah nggak setuju juga sama dia. Gitu aja pokoknya. Ya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Hambanya nyangka baik, ya kebaikannya buat dia. Dan seterusnya. Kedua tadi apa? Allah bereaksi lebih cepat, lebih segalanya. Kita buka dulu Quran Al-Baqarah 152.
Ini reaksi Allah seolah-olah sama. Ya, lihat. Fazkuruni azkurkum. Coba. Hambanya zikir, Allah juga zikir. 152. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah pada aku. Allah akan bereaksi memposisikan diri. Ingat pada kita. Seolah-olah sama nih kan. Jadi Allah gak lebih cepat juga gitu. Seolah-olah sama reaksinya. Kita zikir pada Allah, Allah zikir pada kita. Cuma lihat hadis nomor 11. Lihat hadis nomor 11. Lihat hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Ini seolah-olah sama kan tadi kan? Fazkurni azkurkum. Ya. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Nah, ini mulai lebih baik nih. 3, jika dia mendekati diriku kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri padanya sehasta. Jika dia mendekati diriku padaku sehasta, aku mendekatkan diri padanya sedepak. Jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Ini maksudnya reaksi posisi Allah lebih cepat begini. Ya Allah, kita memohon dikasih tambahan rezeki untuk ngawinin anak. Ya Allah, Allah udah tahu. Baru ya Allah. Iya. Paham gak? Saking Allah maha tahu, maha mendengar. Ya Allah, baru ya Allah. Belum kalimat tambahkan rezekiku, aku ingin ngawinin anak. Belum ngomong gitu. Allah udah tahu. Allah dalam keadaan berlari, padahal kita berjalan. Paham ya? Itu posisi Allah. Hati-hati. Sehingga sebetulnya maaf ya, nggak usah minta juga Allah tahu kebutuhanmu. Gitu loh. Ustadz kok kejam sekali Ustadz nih ya. Hah? Nanti itu urusan nanti tuh, nomor berapa tuh? Jangan salah. Itu ayat jebakan itu, hati-hati. Aku udah bilang tadi sama Lihat. Seandainya Bapak tahu artinya itu ayatnya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah akan suruh kita bertakwalah pada Allah dan katakan perkataan yang benar. Kalau kita sanggup melaksanakan itu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Reaksi Allah, lihat. Kita takwa, berkata yang benar, nggak ada cacat, nggak pernah bohong, nggak pernah apa. Allah bersihkan diri kita, jadiin orang baik, dan Allah akan menghapus semua dosa kita. Reaksinya lebih baik kan? Posisinya lebih baik. Padahal kita sekadar berusaha aja untuk jadi orang baik gitu, tapi Allah yang nyulap jadi orang baik gitu. Paham nggak? Jadi udah jangan ragu sama Allah. Asyakku fi rizki, syakku fi rozik. Nabi bilang begitu. Ragu terhadap rezeki, ragu terhadap Allah, sama aja. Kita berprasangka, Allah nih pilih kasih nih, Sugeng kaya, gue ngojek aja nggak dapat pelanggan gitu. Misalnya begitu. Gue salah Bapak udah. Langsung Allah seperti itu terhadap Bapak. Disangkain. Kata Allah, nuduh-nuduh lo ya. Lu nuduh-nuduh gue. Aduh, luar biasa. Ya, ini di tempat lain nggak ini. Biasanya saya nyeritain di depan menteri, depan jenderal. Di sini buang apes saya. Dah. Nomor 3, Allah nunjukin ridhonya. Allah nunjukin ridho. Nah, hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim mendiami masjid untuk sholat dan zikir dan apa?
zikir. Illa tabasbasyallahu lahu kama tabasbasyu ahlul ghaibi bi ghaibihim iza qadima alaihim. Tidaklah seorang muslim mendiami masjid kecuali Allah berbunga-bunga kepadanya sebagaimana berbunga-bunganya orang yang hartanya hilang kembali lagi. Ada luar biasa ini. Allah kok senang gitu, padahal ya Allah bisa aja bejak-bejak kita. Tapi kelihat orang yang zikir, Allah berbunga-bunga. Wah, senang luar biasa gitu. Pak. Anehnya Pak, Allah untungnya apa ya? Untungnya apa? Nggak ada untungnya. Kita nggak sholat juga belum rugi ya? Iya. Kita semua kafir seluruh dunia. Allah tetap Maha Kuasa. Tapi Allah berbunga-bunga melihat hambanya itu berzikir. Sebagaimana juga orang Allah berbunga-bunga, Allah gembira ketika melihat ada hambanya bertobat. Dan Allah gambarkan begini, seperti seorang yang lagi berjalan di gurun, lalu dia bawa ekor onta, isinya makanan semua sama hartanya itu. Hilang ontanya. Dicari nggak ketemu. Duduk di bawah pohon, ontanya balik lagi. Nah, Allah gembiranya seperti itu. Kok udah dicari nggak gitu harta. Nah, kalau orang bertobat pada Allah, Allah gembiranya begitu, seperti orang yang tadi kehilangan ontanya itu. Sampai-sampai orang itu bilang begini, ya Allah terima kasih, sungguhnya aku Tuhanmu dan kau hambaku. Terbalik ngomongnya. Saking senangnya. Bayangan Allah, ngapain Allah bilang aku gembira engkau tobat? Ngapain? Tapi itulah keistimewaan yang diberikan pada orang yang berzikir dan bertobat. Hadis nomor 8 dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Allahu asyaddu farha bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilati apa tuh? Biardin falak. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya yang bertobat, melebihi gembiranya seorang di antara kamu yang mendapat kembali untanya yang hilang darinya. Padahal di atas unta itu ada makanan dan minuman perbekalannya. Lalu dia berbaring di bawah pohon dan sudah putus asa. Pada saat itulah tiba-tiba unta itu berdiri di hadapannya. Dia memegang kendalinya. Lalu karena saking gembiranya dia mengucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkannya saking gembiranya. Jadi begitu Allah gembira. Allah posisinya gembira melihat orang berzikir, berdoa padanya. Luar biasa. Ustadz zikir 1000 terlalu lama Ustadz. Dia nggak tahu kalau Allah gembira. Dia berzikir. Ngapain dibahas, Anda capek. Ya gitu ya. Jadi kita mesti belajar hakikat. Seolah-olah beban, ya kan? Logikanya yang aneh Pak ya? Logikanya aneh manusia. Bukan aneh, memang nggak nyampe Pak. Terus terang aja, otak ini cuma sekuil begitu. Kalau lihat kekuasaan Allah nggak nyampe. Maksudnya aneh. Emang kalau orang suka ngulang latihan sholat, Allah rugi kan enggak? Nggak rugi. Betul. Kenapa jadi senang apa? Iya. Oke, terakhir Allah mendampingi orang yang berdoa dan berzikir. Jadi kalau ada orang berdoa, orang berzikir, Allah seolah-olah seperti hadis dari Ibnu Hibban, ana jalisu man zakaroni. Aku duduk bersama orang yang zikir padaku. Allah dampingin gitu. Kalau Allah udah dampingin, Allah backup. Kalau Allah udah backup, urusan beres. Tapi siapa yang pantas di backup sama Allah? Yang pantas didampingi siapa? Ya. Jawab dong Pak dengan yakin, saya gitu. Jangan ragu-ragu. Hah? Kita. Ya, kita ya. Oh, nggak boleh saya sendiri ya. Padahal saya ngajar kan. Situ bandel. Hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Saling membutuhkan ya. Dari Yazid bin Al-Asam, ayo nomor 13. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, wa ana ma'ahu iza da'an, dan aku akan bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Aku akan bersamanya. Seperti ini loh, innallaha ma'as sabirin, Allah mendampingin orang-orang yang sabar. Kata Rasulullah pada Abu Bakar di Gua Hira, di Gua Sur, apa? La tahzan, innallaha ma'akum. Apa mana? Udah diganti, dulu kum. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah dampingin, Allah backup. Itu doa. Terakhir, hadis nomor 16 ini terakhir banget. Hadis nomor 16. Dari Abu Hurairah dan dari Nabi SAW, dia bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku dan selama kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Coba sebut Allah. Ada sekarang Allah mendampingi Bapak. Percaya nggak? Nggak main-main gue nih. Jadi ketawain. Bener. Mana kita nggak percaya kita kalau misal tadi misal kita takut kita latihan. Nah, ini juga untuk ngilangin rasa takut. Sekarang kalau Pak Sugeng jam 2, setengah 3, Ahmad suruh pergi, Ali suruh pergi, semua zikir sendiri. Ya Latif itu. Ntar diangkat Bapak pelan-pelan. Lo angkat. Berarti udah mati. Kalau dia datang di sini rekor ya. Sebelum saya tutup, ini udah selesai. Nomor 3 dan 4. Ada pertanyaan nggak atau ada komentar nggak? Bapak nggak punya pertanyaan karena udah tahu, nggak punya komentar apa karena udah paham apa gimana nih? Ada nggak yang mau tanya apa komentar? Komentar Pak Ustaz. Rasanya benar-benar banyak penerimaan ini macam-macam ya Pak. Pandangan di sini Informasi. Iya. di nomor 6 nanti banyak pertanyaan. Tadi nomor 6. Banyak pertanyaan. Ya kita berdoa lah supaya umur kita sampai. Amin. Untuk informasi nomor 6 ini 15 kali pertemuan. Jangan diselang-seling Pak hadirnya. Hadir tetap hadir. Minta pertolongan sama Allah ya, supaya tahu urutannya begini gitu. Besok Jumat depan Allah mengganjar. Memberi ganjaran. Udah didengar, dicatat, dijawab, dikasih pula hadiah. Loh. Emang kerjaan kita rapi apa? Kadang zikir juga ngantuk-ngantuk. Tapi dikasih hadiah. Ini kalau saya nggak terangin, Bapak nggak tahu kan? Repot emang ngaji di sini. Bahkan kita pernah memberikan beritahu ini. Cuman kita tuh lalai ya. Apalagi diingetin lagi ini rasanya Allah supaya perasaan hambanya. Ya. Oke, demikian semoga ada manfaatnya. Dan saya tegaskan lagi bahwa hari ini hafalannya ditunda aja. Udah 2:30 soalnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.